Ketemu lagi dengan saya Dewi Moham. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya kembali mau membahas tentang beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari yang lalu, tapi semalam ada kejadian di Batu Mau, Pulau Pinang, sebuah asrama yang demo lebih kurang 150 orang seperti itu ya. Mereka sekali keluar daripada asrama mereka, daripada hostel mereka, dan mereka seakan-akan mau bukan kata memberontak, tapi minta kebebasan daripada majikan kilang mereka untuk mempermudahkan atau untuk melonggarkan mereka punya peraturan seperti membeli keperluan dapur, makanan seperti itu ya. Karena seperti yang saya baca semalam teman-teman, hampir sekitar 4 bulan mereka tidak dibenarkan kemana-mana seperti itu ya. Bahkan membeli keperluan untuk makan saja mereka hanya boleh membeli di kantin yang ada di bawah hostel mereka, dan itu pun hanya dikasih masa setiap hari Minggu sekitar pukul 2 sampai 4 seperti itu ya. 2 jam saja kesempatan mereka untuk membeli gula. Nah bayangkan kalau di hostel mereka itu bukan hanya satu kilang saja teman-teman ya, ada 3-4 company seperti itu yang duduk di asrama tersebut. Jadi mereka seakan-akan merasa tidak betul ya ini peraturan seperti itu yang majikan mereka bagilah. Jadi mereka dalam video itu mereka melakukan seperti kata bebaskan, bebaskan, bebaskan seperti itu. Indonesia bebaskan, bebaskan seperti itu. Karena mereka merasa tidak sepatutnya ya kan. Kerja boleh tapi keluar untuk membeli keperluan tidak boleh. Kerja boleh. Memang SOP memang harus dijalankan, tapi nggak mungkin lah mereka tidak makan ya kan. Awalnya saya tengok video itu, saya memang macam tidak setuju mereka demo seperti itu ya. Tapi ketika tahu keadaan mereka, ketika sudah tahu ceritanya seperti apa ya, kita pun kasihan sama mereka kan. Nggak mungkin kerja tapi nggak makan seperti itu. Nah pas itu nih satu lagi saya mau bagi tahu untuk kita yang tinggal di Malaysia yang ada nampak kejadian seperti itu. Kalau kita tidak tahu kejadiannya seperti apa, nggak perlulah kita komentar terlalu banyak ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi sama mereka. Kadang saya tengok komen-komen netizen Malaysia Indonesia seringkali saling benci-membenci seperti itu ya, provokator, suka buat gaduh. Tak perlu lah ya, tak perlu kita buat macam itu. Lebih baik kita cari solusi, kita cari kenapa orang ini seperti itu. Teman-teman selalulah berpositif ya. Positif itu baik untuk imun tubuh kita ya, supaya sekarang kita fighting corona teman-teman, bukan fighting sesama bangsa, fighting sesama itu ya. Memang ya sebenarnya bukan semua hostel seperti itu. Ini juga yang mau saya bagi tahu untuk pendengar-pendengar yang di Indonesia, bukan semua kawasan seperti itu peraturannya ya. Ini mungkin salah dari pihak majikan, dan kita juga tidak tahu apa alasan majikan mereka buat seperti itu ya. Dan kalau memang sebetulnya mereka buat peraturan seperti itu selama 4 bulan, nggak boleh. Saya tengok, saya baca komen-komen yang lain pun katanya tidak boleh order dekat foodpanda-nya, tak boleh hantar ke dalam bilik seperti itu ya. Apa nggak ada solusi lain seperti itu supaya orang boleh mendapatkan kebutuhan harian mereka seperti itu ya. Jadi orang tua yang risau anaknya di Malaysia sekarang ini tidak perlu risau ya bunda-bunda di Indonesia, karena akan dijaga kok anak-anak bunda di sini. Karena bukan semua hostel, bukan semua kilang, dan bukan semua majikan seperti itu. Memang ada kalanya kita risau, ada kalanya kita
anak tak boleh pulang, anak dipaksa kerja. Mereka bukan tidak mau pulang, karena memang tidak diizinkan pulang untuk setakat ini. Dan jangan risau, hanya di Batu Maung kejadian ini terjadi ya. Bukan semua kilang, bukan semua asrama atau hostel kejadian ini terjadi. Jadi orang-orang tua di luar sana yang anaknya bekerja di Malaysia tidak perlu risau dan khawatir. Dan satu lagi untuk netizen-netizen Malaysia ya, pastinya orang ini satu kilang itu pasti ada orang Melayu, orang India, orang Cina, orang apapun segala macam di dalam company itu pasti ada ya teman-teman. Jadi anak asrama ini pasti tahu kejadiannya seperti apa. Nah, saya banyak nampak komen-komen positif yang mungkin mereka sudah tahu kejadian seperti apa. Jadi mereka menasihati sesama orang Malaysia seperti itu ya. Mereka saling menasihati, jangan ambil kadang kenapa ya kok macam ada rasa benci gitu dengan orang asing. Saya pun kadang bingung kenapa seperti itu ya. Sementara kita kemari, kita kerja kita dapat gaji loh teman-teman ya. Bukan kita duduk diam-diam, duduk jalan-jalan aja terus dapat duit gitu, enggak kan. Kita kerja teman-teman, kita ada kontrak dengan company ya. Janganlah terlalu membenci orang asing. Ini pesan saya buat kita yang ada di Malaysia ini. Jangan terlalu benci, jangan tanamkan rasa benci dalam hati terhadap orang asing ya. Kita nggak bisa bangunlah satu negara tanpa orang asing. Kita saling membutuhkan satu sama yang lain. Jadi untuk adik-adik yang ada di Batu Maung tetap semangat, pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluar. Dan untuk anak-anak asrama yang lain juga tetap semangat, yang saat ini di karantina tetap semangat dan berikanlah kabar-kabar yang baik untuk keluarga teman-teman di Indonesia. Berikan kabar-kabar yang baik untuk keluarga kita di Indonesia. Jangan bagi mereka risau. Itu saja yang mau saya pesankan hari ini teman-teman. Tetap semangat dan kita fighting corona. Kita bukan fighting antar bangsa. Kita bukan fighting antar orang pendatang. Tak, bukan seperti itu sekarang teman-teman ya. Kalau ada kerusuhan seperti itu bukan dibilang kerusuhan. Orang itu hanya bukan dikira demo lah. Kalau demo pun mereka masih berada dalam kawasan mereka kan. Ada yang bilang saman semua itu 1.001 orang sudah tak SOP seperti itu. Saya kadang bacanya lucu teman-teman ya, lucu dengan komen-komen yang suka sangat cari gaduh, suka sangat jadi kompor gas seperti itu ya, buat panas. Itu tidak penting, tidak perlu teman-teman. Saya senang sekali dengan komen-komen yang positif. Jangan cakaplah macam tu, depa tak tahu lagi kejadiannya seperti apa. Depa senang je cakap, balikkan orang asing, balikkan orang asing, buat semak aja, buat nyampah aja macam tu kan. Teman-teman bukan pihak company tak boleh cakap macam tu. Pihak company aja mempertahankan mereka ya. Jadi positiflah kita ya, supaya kita boleh tetap kita bacanya tenang seperti itu, kita responnya tenang ya teman-teman, supaya walaupun kita berbeda bangsa gitu ya, kita masih tetap boleh bersapa ya. Karena saya tahu dalam kilang mereka pun ada orang-orang Malaysia, jadi mereka tahu keadaannya seperti apa. Oke teman-teman, jadi itu saja yang mau saya kongsikan hari ini. Untuk setiap company ya, kalau misalnya kadang company ini takut banyak uang keluar mungkin ya, takut banyak uang keluar untuk karantinakan anak-anak hostel seperti itu ya kan.
Mungkin agak pelit gitulah ya, mungkin agak kedekut. Mana tahu takut anak-anak nanti kena koronces. Ya, satu kena, jadi satu hostel semua karantina, masuk hotel teman-teman, rugi kilang. Iya kan? Jadi dibuat peraturan ketat seperti itu, sampai tak boleh makan. Melampau betul teman-teman ya. Apapun itu ambil positifnya teman-teman. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Goodbye.